Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersurban dibilang karap-arapan, bercelana levis dibully ke barat-baratan. Diam dianggap pasif, lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai di stempel mental londo. Memilih jadi kere salah, ingin kaya sangatlah susah, belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah kerendahan, jadi matahari gak sanggup, menjadi bulan terlalu redup. Gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuang ke selokan. Guru setra sudah digelar, dalangnya akan berkoar, lakon sudah disiapkan, korban-korban pasti dibungkam. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore menjelang malam dan pagi udah lewat. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol tentang masalah seputar persampahan yang sudah beberapa waktu kita kerjakan kurang lebih selama 6 bulan terakhir. Ini tempatnya di Kampung Baru RT 14 RW 04 Desa Pasanggerahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan warga negara Indonesia. Beberapa kawan-kawan yang memang sudah rutin menjadi petugas pengangkut sampah di wilayah Kampung Baru ini, di wilayah RT 14 ini, dan saya kenalkan satu-satu. Di pojok sebelah sana ada Ibnu, say hello Nu. Oke, kemudian ada Bubun, kemudian ada Emput, ada Agung, dan ada Akbar. Jadi langsung aja, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa kalian tidak memakai sarung tangan dan masker ketika mengangkut sampah itu? Karena kami tidak mempunyai masker sih, memang tidak punya sama sekali gitu. Kenapa kita nggak pernah pakai masker? Ya karena kita nggak punya, satu sama lain nggak punya gitu.
Jadi emang karena nggak ada ya. karena nggak ada. Oke, kemudian kan akhir-akhir ini ada virus corona ya, sudah ramai sekali, bahkan ini bukan cuman di Indonesia tapi hampir di beberapa negara di belahan dunia memang sudah terpapar, termasuk juga di Indonesia, dan juga sudah sampai ke wilayah kita di Kabupaten Serang. Apa kalian tidak takut? Takut sih, kami semua takut sih dengan adanya virus ini. Justru kita mengantisipasi ya harus bagaimana gitu. Kita harus menggunakan apa gitu. Sedangkan kita harus setiap dua hari sekali itu harus ngangkut. Sedangkan di beberapa daerah di seluruh Indonesia lagi geger-geger dengan virus ini. Bahkan sampai ada yang menghimbau harus di rumah saja. Sedangkan kita kan tidak gitu. Kita setiap 2 hari sekali itu harus mengangkut sampah. Kalau misalkan memang masker dan sarung tangan ini harus disediakan, siapa menurut kalian pihak yang harus menyediakan itu? Seharusnya pihak yang harus menyediakan masker ini ya pihak pemerintah terbawah dulu lah, yang khususnya desa di kita sendiri gitu. Seharusnya menyediakan alat-alat kesehatan ini buat para pengangkut sampah di kita gitu. Khususnya ke kawan-kawan yang lain kan harus membutuhkan masker dan sarung tangan gitu, dengan mengantisipasi adanya virus ini. Jadi memang harusnya ada kepekaan dari pihak pemerintah desa ya, Ya benar, kawan-kawan. harusnya pemerintah desa ini peka terhadap. Kemudian kalau melihat situasi sekarang yang sedang pandemi corona ini, menurut kalian pemerintah harusnya melakukan apa sih di tengah-tengah kondisi seperti ini? Harusnya pemerintah sendiri sih mengantisipasi dengan adanya virus ini kepada pengangkut. Kepada kawan-kawan sebagai pengangkut sampah ini. Ya, mereka harusnya mengimbau gitu agar lebih ke memberikan pengarahan gitu, pengarahan supaya kita tetap bersih, tetap sehat gitu. Ya walaupun kita setiap harinya harus mengangkut sampah gitu. Karena memang kalau sampah ini tidak diangkut, otomatis akan bertumpuk dan ini juga akan menjadi penyakit buat kita semua ya. Tapi di sisi lain, pemerintah juga tidak memberikan edukasi, kemudian tidak memberikan fasilitas untuk keamanan kawan-kawan juga. Jadi kontradiksi gitu, maksudnya paradoks ya. Di satu sisi kita juga pengen tetap aman, di sisi lain juga ya memang harus diangkut kan gitu. Berarti harusnya memang ada upaya-upaya dari pihak pemerintah khususnya desa begitu ya, untuk bisa gimana nih biar kawan-kawan juga tetap sehat dan tetap aman gitu ya. Oke. Kemudian selama 3 minggu terakhir ini kalian sering menemukan sampah masker nggak sih? Selama 3 minggu terakhir ini hampir enggak sih, jarang menemukan masker. Tidak terlalu banyak, Tidak terlalu tapi banyak. mungkin 1-2 mah ada lah ya. 1-2 mah ada gitu. Oke, itu tadi sekilas tentang bagaimana situasi dan kondisi kawan-kawan di sini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak ukur atau menjadi gambaran besar bahwa bagaimana petugas-petugas pengangkut sampah ini yang sering dilupakan dan memang tidak pernah dilirik sama sekali karena mungkin banyak faktor kenapa bisa seperti itu. Tapi paling tidak bahwa kawan-kawan juga sama manusia, mereka juga harus sehat, mereka juga butuh keamanan terutama dalam menghadapi virus ini, dan mudah-mudahan pihak-pihak terkait juga bisa terbuka matanya dan bisa memberikan support atau kontribusi yang nyata yang memang itu bisa dirasakan oleh kita semua. Oke, terima kasih atas waktunya kawan-kawan. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Ya, jangan lupa minum air dan makan nasi. Pasti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.